sering digunakan oleh orang-orang yang di Bali, Hindu Bali. Ulangi tadi, Harun, di awal Tapak, tentang ya simbol-simbolnya, mana simbol? tapak dara, swastika, dan padwa. Oke. Bentar Pak. Maaf Pak, teman berisik. Ya, oke, lanjut. Tapak dara ini memiliki filosofis atau memiliki makna untuk sebuah keseimbangan. Bisa juga digunakan untuk menolak suatu musibah atau mara bahaya, serta memberikan ketenangan kepada seseorang setelah terjadi suatu yang mengejutkan. Tapak dara ini bentuknya kayak ini, teman-teman, kalau kita sering lewat di keramik gitu ya, bentuk plus, nah bentuknya plus. Tapak dara. Kemudian ada swastika. Swastika adalah dasar kekuatan, keselamatan, dan kebahagiaan seluruh alam semesta. Ini swastika ini memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan. Swastika ini juga memiliki manfaat atau kekuatan sebagai lambang keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk seluruh alam semesta. Tapak dara dan swastika ini saling berkaitan, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu Padma, sebagai istana yang suci dari Ida Sang Hyang Widi dengan semua manifestasinya. Dikutip menurut lontar dasanama Padma atau dasanama bunga, Padma di sini berasal dari bahasa Kawi yang memiliki arti tunjung atau bunga teratai. Dalam agama Hindu, teman-teman, bunga teratai ini dipilih sebagai simbol yang tepat untuk menggambarkan kesucian dan keagungan Ida Sang Hyang Widi. Karena memiliki unsur-unsur atau filosofis, helai daunnya yang berjumlah 8 sesuai dengan jumlah manifestasi Ida Sang Hyang Widi. Yang kedua, puncak mahkota sebagai sari bunga yang menggambarkan kedudukan Ida Sang Hyang Widi. Tapak Oke. dara, swastika, dan padma ini adalah suatu rangkaian proses yang saling berkaitan. Begitu Pak. Padma ini bisa diwujudkan dari bangunan, lukisan, sesajen, puja atau mantra, serta juga mudra. Mungkin begitu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ini terima kasih Harun Asrori ya, yang sudah menambahkan atau menjelaskan, melengkapi tema kita hari ini terkait tempat ibadah. Ya, tentunya ya, ketika misalnya suatu saat nanti insya Allah kita ada kesempatan untuk praktek lapangan nih ya, sebelum UAS kita ya, nanti kita bisa survei ke lapangan bagaimana
seperti yang dijelaskan Asrori tadi ya, tentang struktur bangunan dan makna simbol yang dimaknai oleh umat Hindu ya. Tentunya inilah wilayah keyakinan mereka yang kita jadikan sebagai informasi ya, informasi ataupun sebagai pengetahuan bagi kita. Oh, beginilah mereka dalam melakukan praktek ritual ataupun di mana mereka melakukan praktek ritual keagamaan mereka. Ya, baik. Itu tadi juga ditanyakan bagaimana kaitannya dengan mereka yang larangan-larangan. Ya, itu juga yang kita rasakan ketika kunjungan ke lapangan. Ya, pernah saya membawa mahasiswa itu yang di daerah Raja Basah, ada perkampungan Bali juga situ kan, di Bandar Lampung, daerah Raja Basah situ. Nah, di situ kita ditanya sebelum masuk tadi kan ada tempat seleksi ya, seperti dijelaskan oleh Sally tadi ada tempat seleksi. Jadi di mana kita boleh misalnya boleh masuk, yang non Hindu boleh masuk berkunjung, dan di mana wilayah yang ada boleh masuk tapi dengan syarat tadi harus misalnya suci, harus dalam kondisi tidak haid. Maka di situ kita diseleksi siapa mahasiswa yang haid tidak boleh masuk ke ruangan tempat komplek yang diyakini oleh mereka sebagai tempat suci. Dan begitu juga ketika masuk kita juga harus diberi kemban warna kuning ya, warna kuning. Nah, itu juga tadi ada makna simbol ke kuning itu kan dimaknai sebuah makna kemuliaan ya, kesucian, kemuliaan, keagungan. Dan juga itulah mereka dalam memaknai keyakinan mereka. Ya, tugas kita, wilayah kita hanya mendeskripsikan ya. Oke, baik, terima kasih kepada Harun dan rekan-rekan. Baik, silakan, mungkin ada yang mau konfirmasi lagi dari materi kita. Ada yang mungkin belum jelas. Ya. Ini memang kita harusnya visual ya, dalam bentuk video ini ya. Dalam bentuk video, jadi tergambar, oh ini gambar-gambar. Nanti mungkin suatu saat ada kesempatan ke lapangan, ketika Anda mengunjungi atau kita bersilaturahmi, ini biasanya kita dalam bentuk PKL ya. Nah, itu karena kondisi pandemi ini ya kita jadi terbatas ini. Inilah asiknya belajar studi agama-agama ya. Kita kunjungan ke pura, ke vihara, ke suka ada sinagog, kita kunjungan ke sinagog, tapi di Bandar Lampung nggak ada gitu kan. Jadi disitulah kita membuka wawasan kita tentang keberadaan umat-umat beragama dan tempat-tempat ibadah yang mereka lakukan aktivitas keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Baik, selain dari